Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Satik Rizkyla. Saya dari kelas 12 Di sini saya akan membacakan dan mempresentasikan tentang evolusi. Apa sih evolusi biologi itu? Ada yang tahu? Nah, di sini saya akan membacakannya ya. Evolusi biologi adalah perubahan ciri makhluk hidup secara perlahan-lahan dalam waktu lama dari generasi ke generasi, dari organisme tingkat rendah ke organisme tingkat tinggi. Nah, siapa sih bapak evolusi biologi itu? Nah, di sini bapak teori evolusi yaitu Charles Robert Darwin. Nah, teori evolusi Darwin menyatakan sebagai berikut. A. Spesies yang hidup saat ini berasal dari spesies yang hidup di masa lalu. Nah, yang B. Evolusi berjalan melalui seleksi alam. Nah, terus kita akan menjelaskan tentang pokok-pokoknya nih, apa saja. Pokok-pokok pikiran yang mendasari teori evolusi Darwin adalah sebagai berikut. Tidak ada dua individu yang identik karena adanya variasi. Ya, nggak ada yang kembar identik, maksudnya gitu ya. Nah, setiap populasi cenderung bertambahnya banyak karena mampu berkembang biak. Untuk berkembang biak, diperlukan makanan dan ruangan yang cukup. Bertambahnya populasi tidak berjalan terus-menerus. Nah, menurut Darwin, makhluk hidup ada yang lolos seleksi alam dan ada yang tidak karena hal berikut. Apa saja sih hal berikutnya nih? Apa ya? Ada variasi sifat individu di dalam satu keturunan. Ada kecenderungan populasi bertambah banyak. Organisme berjuang hidup untuk mempertahankan kelestariannya. Nah, dalam konteks biologi, evolusi dimasukkan sebagai evolusi makhluk hidup, evolusi biologis, atau evolusi organik untuk menyatakan bahwa orang mengalami perubahan itu adalah makhluk hidup. Jadi, pada intinya dalam kata evolusi terkandung makna proses perubahan. Dengan demikian, evolusi adalah peristiwa atau kejadian. Di sini ada bukti-bukti evolusi. Dalam bukti-bukti evolusinya sebagai berikut ini. Ada rekaman fosil, homologi, embriologi perbandingan, dan organ vestigial. Nah, apa saja sih? Nah, rekaman fosil yaitu perubahan bentuk fosil disesuaikan dengan lapisan bumi yang lebih muda. Homologi, semakin banyak kemiripan organ homolog antara spesies semakin dekat hubungan kekerabatannya antara spesies tersebut. Embriologi perbandingan. Embrio mengulangi proses evolusi yang telah dialami nenek moyangnya. Nah, di sini yang terakhir ada organ vestigial. Pada beberapa jenis makhluk hidup terdapat organ-organ yang tidak fungsional, yang merupakan peninggalan nenek moyangnya. Nah, terus ada mekanisme evolusi. Dalam mekanisme evolusi sebagai berikut. Nah, ada seleksi alam, mutasi gen, frekuensi dalam populasi, hubungan antara waktu dengan perubahan sifat organisme. Nah, apa saja sih? Yang pertama ada seleksi alam, makhluk hidup yang mampu mengadaptasikan akan mampu bertahan hidup. Terus ada mutasi gen, perubahan susunan DNA dalam menimbulkan sifar baru. Nah, frekuensi gen dalam populasi. Perbandingan frekuensi gen dapat mengalami perubahan. Adanya perubahan keseimbangan frekuensi gen dalam populasi menunjukkan adanya evolusi. Nah, di sini ada hubungan waktu dengan sifat organisme. Selama pencipta makhluk hidup telah terjadi proses evolusi dalam waktu yang lama, proses tersebut menyebabkan terbentuknya spesies-spesies baru. Di sini ya, terima kasih. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata atau apa ya, sama-sama masih belajar ya. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.